Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai proses penciptaan di Kejadian pasal 1 itu yang terkait dengan pengalaman orang-orang percaya. Ya, mari kita baca dulu. Tentu tidak kita baca semuanya ini ya. Dan kita baca aja dulu, pada mulanya Tuhan menciptakan langit bumi ya. Dan ayat keduanya, bumi dikatakan belum berbentuk dan kosong. Nah, ini ada banyak jadi orang tafsiran bahwa ayat 1 itu penciptaan Tuhan, bumi itu bagus. Kemudian datang jatuh setan atau datang ada pre-Adamic race, itu artinya orang-orang yang sudah ada sebelum zaman Adam. Itu dia juga berbuat dosa sehingga Tuhan murka dan Tuhan menghancurkan bumi ya. Bumi itu menjadi kosong ya, dikatakan di sini menjadi kosong dan gelap. Ini pandangan-pandangan ini dimulai dari grupnya The Brethren itu yang pernah kita singgung 1825. Tokohnya ada John Russell Derby, ada juga G.H. Pember, Mackintosh ya, dan yang kita kenal barangkali George Muller yang membuat panti asuhan itu. Tapi kita memang ini gerakan luar biasa, tapi kita bukan berarti menerima seluruh pandangan mereka ya. Kita percaya bahwa ayat 1 itu semacam summary statement ya, pernyataan yang merupakan suatu kesimpulan lah ya, suatu rangkuman lah ya, bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Kemudian mulailah ayat 2 di situ terjadi ya kekosongan. Nah, nanti kita akan melihat itu bersesuaian dengan pengalaman manusia. Dan di situ Bapak dikatakan di sini Roh Elohim itu melayang-layang di atas. Melayang-layang itu artinya mengerami ya. Seperti induk ayam yang mengerami anak telur, akhirnya menetas lah ya. Jadi di sini boleh dibilang Roh Elohim itu seperti melakukan tindakan pemulihan lah ya, proses ya. Penciptaan itu terus sampai nanti manusia berkuasa. Kita akan melihat tahapan-tahapan itu bersesuaian dengan pengalaman orang percaya. Nah, mari kita melihat dulu ya. Yang pertama ini ya, ayat yang kedua ini, bumi belum berbentuk dan kosong ini mirip ini dengan kondisi Adam dan Hawa yang jatuh, atau seluruh manusia yang jatuh dalam dosa, dalam kegelapan, dalam kekosongan, dalam kehampaan hidup ini ya. Begitulah kira-kira manusia itu ya, yang digambarkan seperti ayat 2 ini. Nah, kemudian hari pertama itu diciptakan terang ya. Nah, siapa terang itu ya? Itu Kristus ya. Jadi manusia mengalami terang ya, atau lahir baru lah ya. Umat orang-orang yang dipilih Tuhan ya lahir baru. Inilah di hari pertama itu ya. Dan selanjutnya hari kedua diciptakan cakrawala, memisahkan dia air yang di atas bumi dengan yang di bawah bumi ya. Nah, ini pekerjaan salib ini mirip ini, karena salib itu memisahkan. Nah, sekalipun manusia misalnya orang percaya sudah lahir baru, dia masih ada kedagingannya, ada keinginan-keinginan dosa ya, ada kecintaan akan dunia, dan ada macam-macam itu, sehingga dia harus dipisahkan supaya tubuh hayat Kristus itu bertumbuh. Nah, pekerjaan memisahkan ini suatu proses pekerjaan salib ya. Jadi hari kedua itu cakrawala itu bersesuaian dengan pekerjaan salib yang memisahkan keberdosaan tubuh kita, manusia lemah kita, supaya benih Kristus itu bertumbuh terus gitu ya. Oke, hari ketiga itu dikatakan di sini kelihatan kering ya. Air yang di bawah bumi itu tadi penuh air semua, dipisahkan sama Tuhan supaya kering, ada yang kering, dan akhirnya tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya, menumbuhkan tunas-tunas muda semuanya itu. Nah, ini pengalaman seperti ini, pengalaman apa nih? Ini pengalaman kebangkitan ya. Kita bangkit bersama dengan Kristus. Karena kenapa? Dengan seperti ada suatu ciptaan yang baru ya. Tanah itu sudah ada tumbuh-tumbuhan ya, dia menghasilkan buah ya. Jadi ada kebangkitan, pengalaman kebangkitan. Kemudian hari keempat ada benda-benda penerang itu diciptakan Tuhan, itu matahari, bulan, bintang-bintang semuanya. Nah, ini bicara mengenai otoritas ya dalam mengatur kehidupan baru itu yang sudah Tuhan ciptakan. Otoritas ini dijelaskan dalam pengalaman orang percaya itu dalam Efesus 2 ayat 6, kita nggak usah baca itu. Bahwa batin kita sudah didudukan bersama dengan Kristus di alam surgawi. Ya, kita memiliki otoritas dalam roh kita, batin kita, untuk mengatur ya, belajar mengatur pikiran, perasaan, kemauan kita, belajar mengatur tubuh kita dan sebagainya, mengatur kehidupan kita lah. Kita tidak bisa mengatur itu kalau kita tidak mengalami pengalaman duduk bersama dengan Kristus di alam surgawi itu ya. Sama seperti ini matahari, bulan itu dia mengatur waktu ya. Nah, oke. Hari kelima itu di situ diciptakan ikan-ikan di laut, juga diciptakan burung-burung di udara ya.
Nah ini apa ini artinya? Ini laut itu simbol lah dari suatu kehidupan atau kehidupan tubuh ya yang lebih rendah. Sementara burung-burung di udara itu yang spiritual ya, itu jiwa lah ya. Nah di sini dilihat bahwa Tuhan memberikan, menambahkan hayat terus, hayat kita bertumbuh terus, memberikan hayat ya kepada ciptaan yang baru yang tadi sudah kita mulai mengatur ya, roh kita mulai mengatur, Tuhan tambahkan hayatnya. Bertumbuh kita dalam hayat Kristus itu. Nah oke. Kemudian hari yang ke-6 itu bumi menghasilkan segala jenis makhluk hidup ya. Kemudian disinilah manusia juga diciptakan. Nah inilah puncaknya sebenarnya ini ya. Manusia diciptakan artinya dirancang untuk menaklukkan atau menguasai bumi, berkuasa atas bumi. Nah pengalaman seperti ini ya, ini pengalaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali ya orang Kristen biasa bilang itu ya, supaya kita bersama dengan Kristus berkuasa memerintah bumi ini. Jadi tujuan Tuhan itu bumi ya, supaya kita memerintah, menguasai, menaklukkan segala sesuatu di bumi ini ya. Jadi sudah lihat pengalamannya kalau saya bikin garis besar. Pertama pengalaman lahir baru ya. Kemudian pengalaman salib, proses itu ya, pelan salib itu dipisahkanlah yang jahat-jahat dalamnya, kedosaan manusia lama atau kedagingan kita itu semua. Kemudian pengalaman bangkit bersama dengan Kristus, kita mengalami proses menghasilkan buah. Kemudian pengalaman kenaikan, duduk di sebelah kanan, duduk bersama dengan Kristus ya di alam surgawi, itu bisa mengatur. Kemudian Tuhan Yesus datang, orang Kristen biasa bilang kedua kali, kita memerintah, berkuasa di bumi ini ya. Itulah dia ciptaan itu hari ke-6. Ketika Tuhan sudah menciptakan itu, dia beristirahat. Ya udah selesailah. Memang itulah tujuannya. Orang kalau udah beristirahat, ya sudah selesai ya. Nah, jadi sudah melihat bahwa proses penciptaan itu dengan pengalaman orang-orang percaya itu dia bersesuaian ya. Ada kecocokannya ya itu. Ya, itu nggak kebetulan, memang itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus itu mengerami itu, dia melakukan proses penciptaan sama seperti Roh Kudus diam dalam kita, dia melakukan proses pemulihan orang percaya. Oke. Sebagai kesimpulannya jadi bagaimana? Kita lihat dari proses penciptaan ini, puncaknya pada akhirnya manusia berkuasa di muka bumi. Itu dia puncaknya ya. Jadi bukan puncaknya itu manusia itu diselamatkan, dibawa ke surga, nunjau di sana, ada tempat yang indah, katanya rumah Bapa, apartemen yang indah, jalannya dari emas, kerjanya nyanyi-nyanyi aja. Itu dongeng. Dongeng walaupun dipercaya oleh mayoritas orang Kristen, tapi itu dongeng. Alkitab tidak bicara gitu. Dari mulai proses penciptaan aja kita lihat kok bahwa manusia itu ditentukan, ditetapkan untuk memerintah, berkuasa. Istilah Ibrani kabas di sini menaklukkan, menginjak ya di bumi. Jangan berpikir-pikir ke sana. Kita sudah ada di alam surgawi itu, di pengalaman hari yang ke-4 itu. Ya, mengatur benda-benda penerang, matahari, bulan, dia ngatur waktu ya. Ngatur siang dan malam. Kita sudah ada di alam itu. Itulah dia belajar ya. Jadi kita bukannya pergi ke surga sana, tapi kita membawa surga ke bumi ini supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ya, itu fokus kita itu fokus Bapa di surga juga bumi. Tapi saya yakin ini orang-orang yang datang ke gedung-gedung denominasi ini pasti fokusnya tuh mau lari dari bumi itu, pergi ke surga nunjau di sana. Ya, karena di mimbar-mimbar begitu sih kadang-kadang ya, umumnya ya dijanjikan begitu. Mau masuk surga enggak? Ada yang bilang ya bayar perpuluhannya, ya konyol sekali itu ya. Enggak ada itu Alkitab mengatakan. Semoga saudara dan saya termasuk yang mendapat kasih karunia, dipilih Tuhan, bukan hanya dipanggil tapi dipilih untuk melihat bagaimana rencana Bapa ini yang terlihat dari proses penciptaan ini ya. Semoga ya saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk itu. Haleluya. Amin.